Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 317, mendatangkan kemarahan publik. Dengan disiram, 7 sosok muncul di hamparan ruang kosong. Apa yang terjadi? Ye Yuan, apakah itu kamu? Tian Yu berteriak tepat setelah mendarat di tanah. Tepat pada saat ini, ada buram di depan mata semua orang. Siluet Ye Yuan muncul dari kehampaan di depan mereka. Tian Yu berkata dengan gembira ketika melihatnya, Ye Yuan, ini benar-benar kamu. Ye Yuan terkekeh dan berkata, siapa lagi yang bisa kecuali aku? Mei Zhen bertanya dengan heran, formasi susunan ini sangat luar biasa. Mampu melarikan diri sendiri sudah sangat sulit. Bagaimana kamu melakukannya? Mei Zhen tahu betul dalam hatinya, untuk Zhao Yuyang untuk dapat memimpin semua orang keluar dari hutan mist yang membaur, standar arai Dao-nya dapat dilihat secara sekilas. Bahkan jika level arai Dao Ye Yuan lebih mengesankan daripada Zhao Yuyang, bisa menemukan gerbang kehidupan ketika menghadapi arai Grand Tier 4 yang tinggi sudah menjadi batasnya, kan? Tapi melihat penampilan Ye Yuan, bagaimana ini batasnya? Pengetahuan guru hebat mencapai surga. Dia juga sangat mahir dalam arai Dao. Karena saya tahu nama Absolute Blaze Barrier ini, kesulitan apa yang ada dalam memecahkannya? Kata Ye Yuan. Mei Zhen benar-benar terdiam. Apa yang tampak sangat mendalam baginya diperlakukan sebagai studi dasar bagi orang lain. Apa ini namanya? Ini disebut kalah di garis start. Ye Yuan, lalu bagaimana dengan orang-orang sekte lain? Mei Zhen tidak bisa berhenti bertanya. Ye Yuan berkata dengan tenang, mereka tidak memiliki permusuhan besar atau kebencian yang mendalam pada saya, jadi saya meninggalkan mereka kesempatan tipis untuk bertahan hidup. Adapun apakah mereka dapat berjalan keluar hidup-hidup, itu harus bergantung pada nasib mereka. Semua benar, kita bisa keluar dari formasi dengan berjalan ke sana. Ayo pergi. Petik 2. Setelah Ye Yuan dan orang-orang Tranquil Cloud Sekte menghilang, orang-orang lain di Grand Array sudah semua kacau dan berantakan. Pang itu benar-benar terlalu keji. Untuk benar-benar meninggalkan begitu banyak dari kita di Grand Array untuk menjalankan program kita sendiri. Kapan monster seperti itu muncul di Tranquil Cloud Sect? Jika dia bisa tumbuh, pengaturan domain selatan kita kemungkinan besar akan mengalami perubahan. Ibumu, kamu masih ingin repot-repot dengan setup domain selatan. Kami saat ini terjebak dalam Grand Array. Selama kita bergerak sedikit, kita akan terbakar menjadi abu. Kamu harus memikirkan bagaimana untuk keluar. Itu lebih baik berdoa agar tidak membiarkan aku menangkapnya. Kalau tidak, aku akan membuatnya menyesal dilahirkan ke dunia ini. Petik 2. Petik 2, petik 2. Yang berbicara adalah seniman bela diri realem formasi kristal tingkat ketiga. Semua orang memandangnya seolah dia idiot. Bahkan jika Ye Yuan adalah alam kondensasi spirit level ke-8 biasa, itu harus menunggu sampai semua orang keluar terlebih dahulu. Apalagi pada saat ini, ada yang menyadari bahwa Ye Yuan bukan seniman bela diri realem kondensasi roh. Semua tutup mulut untukku. Wu Zhao berteriak dengan energi esensi. Dengan teriakannya, semua orang memang terdiam. Wu Zhao berteriak kepada Zhao Yuyang dari belakang, Yuyang, bagaimana? Bisakah Anda menemukan jalan keluar? Sejak menemukan hilangnya Ye Yuan, dia tenggelam dalam pikirannya. Dia hanya membuka mulutnya ketika dia mendengar teriakan Wu Zhao pada saat ini dan berkata, aku bisa mencobanya. Tapi, aku tidak memiliki kepastian yang mutlak. Mendengar kata-kata Zhao Yuyang, semua orang membangkitkan semangat mereka. Harapan untuk pergi sekarang semua dipercayakan pada tubuh Zhao Yuyang. Baiklah, semuanya tutup mulut untukku sekarang. Yuyang, kamu yang memimpin. Jika kamu memiliki kebutuhan, katakan saja. Wu Zhao juga memutus semua cara untuk mundur sekarang. Yuyang mengangguk, tetapi pikirannya mulai berputar dengan kecepatan tinggi sekali lagi. Pengurangannya dari arai besar tidak pernah berhenti sejak dia mengikuti Ye Yuan dan berjalan sampai sekarang. Tapi saat ini, dia sudah mendapatkan beberapa keuntungan. Orang bisa mengatakan bahwa Ye Yuan membawanya dari gerbang kehidupan dan berjalan sampai di sini setara dengan mengungkapkan sudut gunung es arai besar ini di depannya. Dan apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menyimpulkan bagian yang tersisa. Pekerjaan ini, Ye Yuan sudah membantunya melakukan bagian yang lebih baik. Tetapi bahkan bagian yang lebih kecil ini tidak begitu mudah untuk diselesaikan untuk Zhao Yuyang. Memang, setelah berjalan dengan aman selama lebih dari selusin langkah, Zhao Yuyang berhenti. Alisnya dikunci ringan ketika dia merenungkan untuk waktu yang lama. Semua orang menahan napas dan menatapnya. Tapi Zhao Yuyang berdiri seperti ini selama 1 jam tanpa bergerak. Setelah 1 jam, Zhao Yuyang berbalik dan berkata tanpa daya, murid senior saudara Wu, ini perempatan di depan. 1 jalan adalah kehidupan, 1 jalan adalah kematian. Dengan kemampuan saya benar-benar tidak dapat membedakan mereka. Kami, hanya, miliki peluang 50%. Petik 2.
Pada saat ini, Zhao Yuyang adalah harapan semua orang. Jika dia dimusnahkan karena mengambil langkah yang salah, maka semua orang hanya memiliki pilihan untuk menunggu dan mati. Ketika Wu Zhao mendengar ini, dia bertanya, bagaimana seharusnya kedua jalan itu ditempuh. Zhao Yuyang dengan santai memberikan penjelasan tentang perempatan itu. Wu Zhao mengangkat seorang seniman bela diri realem formasi kristal tingkat rendah tanpa sepatah kata pun dan melemparkannya. Kemudian, di bawah mata semua orang, seniman bela diri itu dibakar menjadi abu. Semua orang menarik napas dingin. Langkah ini dari Wu Zhao membuat mereka tidak sadar. Semua orang tidak bereaksi. Murid itu hanya pada tahap awal Crystal Formation Realm. Dia tidak punya cara untuk menolak di bawah tangan Wu Zhao. Wu Zhao, kamu, apa hakmu menggunakan juniorku untuk mencari jalan? Orang tua yang meninggal itu benar-benar geram. Wu Zhao menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara serius, mengorbankannya sendirian untuk ditukar dengan jalan keluar bagi begitu banyak dari kita. Apa yang tidak pantas tentang hal itu? Jika Anda merasa tidak bertanggung jawab tentang hal itu, Anda dapat mengintai sendiri. Anda dapat mencobanya seberapa jauh Anda bisa berjalan sendiri. Petik 2. Senior itu tanpa sadar tersedak. Tetapi dia mencoba berdebat dengan nada menyesatkan, lalu, apa hakmu untuk meraih juniorku? Tapi Wu Zhao mengatakan sesuatu yang membuat hati semua orang merinding. Mulai sekarang dan seterusnya, jika junior apprentice-mu Brother Yu yang bertemu hal-hal seperti itu lagi, keenam sekte agungmu akan bergiliran untuk mengirim seseorang keluar untuk mengintai ke depan. Karenanya, kalian berdoa semoga kalian dapat memilih jalan bertahan hidup. Tapi saat itu, Yu Feng mencibir dingin dan berkata, mengapa 6 sekte kami semua mengirim orang keluar kecuali untuk sekte langit surgawi Anda? Wu Zhao memandangnya dengan acuh tak acuh dan berkata, seorang murid junior Brother Yu yang datang dari sekte kami, bukankah itu cukup? Jika tidak ada dia, apakah kalian berani mengambil satu langkah ke depan? Tidak pernah ada makan siang gratis di dunia ini. Tentu saja, kalian juga tidak bisa mengirim orang keluar. Tapi tolong jangan ikuti kami. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2. Sekte-sekte besar tidak berbicara lagi saat ini. Sangat jelas bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar mereka. Mereka tidak punya alternatif lain. Tetapi sikap keras kepala Wu Zhao membuat 6 sekte besar menghasilkan mentalitas terikat oleh kebencian yang sama terhadap musuh yang sama. Wu Zhao jelas tahu ini juga. Tapi dia tidak peduli. Sekarang, hanya ada Tranquil Cloud Sekte yang bisa mengancamnya. Dia tidak keberatan apa pendapat sekte lain. Lampu menyala. Kelompok 8 akhirnya berjalan keluar dari Grand Array Absolute Blaze Barrier. Setelah keluar, semua murid Tranquil Cloud Sect menghela napas lega. Di dalam deretan Grand Tier 4 yang tinggi ini, tekanan agung semacam itu menghancurkan mereka sampai mereka merasa sesak napas. Ye Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke Istana Keindahan Abadi. 3 kata ini. Perasaan yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Sekte ini jelas merupakan sekte yang sangat kuat di dunia tanpa akhir di masa lalu. Tetapi dengan berlalunya waktu, orang-orang pergi dan kamar-kamar kosong, itu seperti Medicine King Hall ayahnya. Hati-hati, senior. Istana Eternal Splendor ini kemungkinan besar tidak begitu mudah untuk masuk. Tempat ini penuh dengan bahaya di mana-mana. Aku juga tidak tahu apa yang ada, Ye Yuan mengingatkan. Selesai berbicara, dia memimpin dan melangkah maju, mendorong gerbang utama istana. Bab 318, Boneka Pedang. Aula utama yang sunyi, pencahayaan redup, kehampaan yang tenang, dan udara dingin yang menekan. Tempat suram ini membuat rambutku berdiri di ujungnya. Tian Yu berbicara. Embusan angin dingin bertiup, membuatnya bergidik. Aula utama ini memiliki formasi arai yang mengelilinginya. Meskipun sudah lama tidak digunakan, itu tidak tersentuh oleh setitik debu. Saya pikir sekte ini memiliki fondasi yang luar biasa saat itu di jalur formasi arai. Dari dalam keluar dari seluruh dunia mistik, ada hampir formasi besar yang menjaga. Terutama formasi emas kunci surgawi guntur. Itu juga keberadaan yang sangat kuat di antara susunan Grand Tier 5. Domain selatan layu dan membusuk dalam hal jalur formasi arai. Hanya sekte besar seperti Heavenly Sky Sect dapat memelihara master formasi Tier 4. Tapi master formasi Tier 4 mereka terlalu lemah jika dibandingkan dengan sekte ini. Mei Zhen mendesah dengan kagum. Ye Yuan mengangguk dan berkata, semuanya, lebih berhati-hati. Mungkin ada semacam bahaya di aula utama ini. Sebenarnya, tanpa membutuhkan pengingat Ye Yuan, bagaimana mungkin yang lain berani menurunkan penjagaan mereka setelah mengalami begitu banyak di dunia mistik? Ye Yuan, lihat ke sana. Ada lukisan. Tian Yu tiba-tiba berteriak. Ye Yuan mengangguk. Dia melihat lukisan itu juga. Di luar, dia tanpa ekspresi, tetapi di dalam, segudang kata-kata kotor mengalir di benaknya. Dia terlalu akrab dengan orang di lukisan itu.
Orang dalam lukisan itu memiliki sikap bijak dan elegan dan ramah tamah. Hanya saja wajah pemuda itu memiliki beberapa perbedaan dengan orang yang Ye Yuan kenal. Namun, Ye Yuan mengenalinya dengan sekali tatapan. Orang dalam lukisan itu justru versi yang lebih muda dari Kaisar Formasi Tier 9, Lu Linfeng. Dan Lu Linfeng juga memiliki gelar lain, yang merupakan salah satu dari 10 Raja Agung Surgawi dari alam surgawi, Grand Yan Divine King. 10 Raja Surgawi Agung adalah orang-orang yang semuanya mengembangkan wilayah masing-masing hingga batasnya. Meskipun masing-masing arah perkembangan mereka berbeda, mereka memiliki titik yang sama, yang merupakan kekuatan transenden. Lu Linfeng bisa mengandalkan jalur formasi untuk menempati posisi di 10 Raja Agung Surgawi. Orang bisa melihat seberapa tinggi pencapaiannya di Arai Dao. Sialan neneknya, tidak heran aku punya perasaan yang akrab ketika aku memasuki dunia mistik. Setelah sekian lama bercanda, sekte ini sebenarnya adalah ajaran Dao yang ditinggalkan oleh Lu Linfeng yang kalah. Hanya saja dia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa ajaran Dao-nya telah diberantas karena Dewa Tahu berapa tahun. Tak terduga, oh, betapa tak terduga. Pecundang itu sebenarnya datang dari dunia tanpa akhir, sementara aku bereinkarnasi di tanah asalnya. Petik 2. Untuk sesaat, Ye Yuan dipenuhi dengan emosi tak berujung di hatinya. Setelah menyebabkan gangguan di dunia mistik ini selama beberapa waktu, ternyata ini adalah ajaran Dao yang ditinggalkan oleh seorang kenalan lama. Sangat disesalkan, murid dan pengikut Anda sudah tidak ada lagi. Kalau tidak, saya pasti akan mendisiplinkan mereka dengan benar atas nama Anda untuk melampiaskan frustrasi ini di dada saya. Ye Yuan berpikir untuk dirinya sendiri dengan muram. Dunia seni bela diri tidak pernah menggunakan usia untuk menentukan senioritas tetapi menggunakan kekuatan untuk menentukan senioritas. Saat itu, Ji Qingyun adalah yang termuda di antara pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi alam surgawi ini. Tapi kekuatan alchemy Dao-nya berkuasa di era itu. Hanya ayahnya Ji Zhengyang dan 1 atau 2 orang tua dari asosiasi alkemis yang bisa menekan kepalanya. Oleh karena itu, Ye Yuan selalu berinteraksi dengan 10 Raja Surgawi Agung sebagai generasi yang sama. Tapi Grand Yan Divine King ini, Lu Linfeng adalah iblis tua yang sudah hidup selama beberapa ribu tahun. Berbicara tentang itu, Ye Yuan dan Lu Linfeng bahkan memiliki dendam yang tidak terlalu kecil. Pang tua itu menggunakan Formation Spat 9 script-nya sebagai taruhan saat itu untuk membuat Ye Yuan berkompetisi di Formation Spat dengannya. Hasilnya adalah Ye Yuan menderita kekalahan telak dan dengan patuh memperbaiki 3 pil obat tier 9 untuknya. 3 pil obat tier 9 bermutu tinggi. Ye Yuan disempurnakan sampai dia berada di ambang muntah darah saat itu sebelum dia berhasil memperbaiki 3 pil obat tingkat 9 yang bermutu tinggi. Pada akhirnya, orang itu mengirim sebuah kalimat, haha, mari kita bertaruh lagi lain kali jika kita memiliki kesempatan. Pada saat itu, Ji Qingyun hampir memuntahkan seteguk darah tua. Meskipun Ji Qingyun juga merupakan master formasi tier 9, dibandingkan dengan Grand Yan Divine King, kesenjangan itu secara alami bukan jenis besar yang biasa. Tapi Ye Yuan ingat rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya sampai sekarang. Sekarang, dia sebenarnya tidak sengaja tersandung ke sarang tua Lu Linfeng tetapi tidak memiliki cara untuk mengintimidasi para murid dan pengikutnya, ini membuat Ye Yuan sangat tertekan. Ye Yuan, ada apa denganmu? Mungkinkah kamu mengenali orang dalam lukisan itu? Kata-kata Pang Wannian menyela pikiran Ye Yuan. Ye Yuan datang dan batuk kering, berkata, orang itu terlihat sangat jelek. Mengapa saya kenal dia? Pang Wannian melihat lukisan itu dan agak bingung. Orang dalam lukisan itu tampak anggun dan ramah, bagaimana ini jelek? Tapi dia menatap Ye Yuan lagi. Sepertinya penampilannya memang sedikit lebih buruk dibandingkan dengan Ye Yuan. Anak laki-laki yang cantik semuanya memiliki kepercayaan diri yang demikian. Tua ini, tunggu sampai aku menyerbu kembali ke alam surgawi, aku pasti akan menemukanmu untuk membalas aibku sebelumnya. Ye Yuan berkata dengan penuh kebencian di dalam hatinya. Tapi sebelum dia selesai melampiaskan hatinya, dia mendengar derit. Du Cheng benar-benar menginjak papan batu. Papan batu itu sedikit tenggelam. Hati semua orang juga tenggelam. Belum ada yang bereaksi ketika 18 patung yang semula di sudut aula utama benar-benar bergerak pada saat yang sama. Kali ini, keranjang itu benar-benar menyodok. Setiap orang semua melihat 18 patung ini tepat setelah memasuki gerbang. Mereka bahkan berpikir bahwa itu hanya patung batu. Tapi saat ini, penampilan luar dari 18 patung itu benar-benar jatuh, memperlihatkan kulit coklat. Terlepas dari kulit yang berbeda dari manusia, 18 patung ini sebenarnya tidak dapat dibedakan dari manusia. Ye Yuan awalnya juga berpikir bahwa ini adalah patung biasa. Tetapi pada saat ini, banyak lagi kata-kata kotor mengalir di benaknya lagi. Boneka pedang. 18 boneka pedang. Lu Linfeng, seorang pang tua yang suka bermain-main dengan mainan seperti itu. Ketika dia melihat boneka pedang ini,
Ye Yuan tahu bahwa ini pasti tertinggal sebelum Pang tua itu naik. Yang disebut boneka pedang sebenarnya adalah boneka-boneka yang menggunakan kristal esensi untuk mengaktifkan. Untungnya, boneka pedang ini harusnya merupakan karya dari tahun-tahun awal Lulin Feng, hanya memiliki kekuatan tier 3. Jika itu adalah mainan dari setelah dia naik, maka itu akan menjadi hari ini. Setiap orang harus mati di sini. Ye Yuan telah melihat di depan beberapa boneka pedang tier 9 di tempat Lulin Feng. Mereka kuat. Selanjutnya, apa yang Lulin Feng terkuat dalam formasi arai? Dia bisa menandingi pembangkit tenaga Divine King dengan menggunakan boneka pedang untuk membuat formasi pedang. Ye Yuan bahkan ingin meminta beberapa untuk bermain dengan saat itu. Tapi Pang tua itu pelit sekali dan tidak mau memberikan satupun. Lulin Feng, dendam kami tumbuh semakin besar. Anda menunggu saya untuk kembali ke alam surgawi untuk menjagamu. Ye Yuan sangat marah sehingga wajahnya berkerut. 18 boneka pedang dengan cepat beraksi dan mengelilingi kelompok 8 Ye bersama-sama dengan sangat cepat. Meskipun boneka pedang ini hanya memiliki kekuatan tier 3, Ye Yuan tahu bahwa 18 boneka pedang ini pasti tidak akan bertarung secara terpisah. Ingin menghancurkan mereka satu persatu tidak mungkin. Ingin menghancurkan boneka pedang ini. Satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan formasi. Penatua Mei, senior, jangan bergerak secara acak. Dalam beberapa saat ketika kita bertarung, kalian semua mendengarkan perintahku. Tolong jangan membuat keputusan sendiri, kata Ye Yuan. Mendengar Ye Yuan begitu hikmat, semua orang juga merasa diam-diam khawatir. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan Mei Zhen dan Mo Yuntian di sekitar, boneka tier 3 ini tidak banyak ancaman. Tapi melihat itu sekarang, sepertinya bukan itu yang terjadi. Bab 319, Formasi yang saling 99 revolusi. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Tubuh 18 boneka pedang bergeser. Mei Zhen dan yang lainnya segera merasakan tekanan yang kuat. Tapi ketika Ye Yuan melihat adegan ini, ekspresinya berubah. Ye Yuan, apakah formasi pedang ini? Kenapa aku merasa masing-masing dari orang-orang ini tiba-tiba menjadi lebih kuat? Tapi melihat aura mereka, itu hanyalah alam formasi kristal tahap akhir. Tian Yu bertanya dengan tatapan bingung. Ekspresi Ye Yuan memiliki kesedihan yang jarang terlihat ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, formasi pedang 3, formasi saling berputar 9 revolusi. Tian Yu tidak memperhatikan wajah Ye Yuan dan hanya mendengar formasi tier 3. Dia menghela nafas lega dan berkata, ternyata itu hanya formasi tier 3. Bagus, bagus. Ya ampun, Ye Yuan tidak bisa menahan untuk melemparkan kata kutukan. Dia berkata, meskipun 18 boneka pedang ini hanya memiliki kekuatan realem formasi kristal tahap akhir, di bawah augmentasi formasi pedang, kekuatan tempur mereka pasti tidak kalah dari Penatua Mei yang bertenaga penuh. Apa yang kamu katakan? Maksudmu kekuatan 18 boneka pedang ini sebanding dengan alam transformasi laut tingkat ketiga. Ini, bagaimana ini mungkin? Tian Yu terlihat tidak percaya. Laut seniman bela diri transformasi realem versus formasi kristal seniman bela diri realem benar-benar menghancurkan. Itu tidak bisa dibuat untuk menggunakan angka. Lupakan sekitar 18 alam formasi kristal tingkat ke-9, bahkan 28 atau 38 tidak mungkin memenangkan seniman bela diri transformasi laut tingkat pertama. Tapi sekarang, Ye Yuan mengatakan bahwa formasi yang dibentuk oleh 18 boneka pedang ini bisa berbenturan langsung dengan seniman bela diri realem level transformasi laut tingkat ketiga. Bukankah kenaikan seperti itu agak terlalu menakutkan? Tapi Ye Yuan mencibir dengan dingin dan berkata, hehe, kepada Grandmaster Arai Dao, ini bukan hal yang mustahil. Ye Yuan masih memiliki setengah kalimat yang tidak dia ucapkan. Jika Lulin Feng yang sekarang dipanggil untuk membentuk formasi saling bertaut 99 revolusi, tidak akan ada yang mengesankan tentang 18 boneka pedang ini yang secara langsung melintasi ranah besar untuk berhadapan dengan alam transformasi laut tingkat 9. Boneka pedang ini di depan mata mereka paling tidak setara dengan standar Lulin Feng beberapa ribu tahun yang lalu, lemah ke maks. Meskipun Ye Yuan tidak menyukai Lulin Feng dalam segala hal, Ye Yuan diam-diam masih yakin meskipun dia tidak akan setuju secara lisan dalam hal Arai Dao. Kemampuan pemahaman orang ini di Arai Dao adalah nomor satu mutlak di alam surgawi. Formasi jalan 9 naskah yang diciptakan sendirinya benar-benar buku harta karun impian para master Arai di alam surgawi. Bahkan Ye Yuan sangat tamak. Jika bukan karena ini, mengapa dia bertaruh dengan Lulin Feng? Ye Yuan bukan orang bodoh. Dia juga tahu bahwa dia bukan pertandingan Lulin Feng. Tapi formasi Path Nine Script masih sangat memikat bagi Ye Yuan. Dalam kehidupan sebelumnya, pencapaian Ye Yuan di jalur formasi adalah yang kedua setelah jalur alkimia. Jika dia bisa maju selangkah lagi di jalur formasi, mungkin dia bisa melangkah lebih jauh di sepanjang jalur alkimia. Tapi, Ye Yuan, formasi tier 3 seharusnya tidak membuatmu bingung, kan?
Lagi pula, kamu bahkan berjalan keluar dari deretan Grand Tier 4 yang tinggi dengan mudah, Mo Yuntian berbicara. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak memiliki kepercayaan penuh. Semua orang merasa lemas ketika mendengar ini. Ye Yuan seperti di rumahnya sendiri di dalam arai yang mengerikan seperti Absolute Blaze Barrier. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia tidak percaya diri menghadapi formasi arai tier 3. Ini sungguh sesuatu yang tak terbayangkan. Tampaknya mendeteksi kebingungan semua orang, Ye Yuan berkata, pemahaman jalur formasi sama-sama dibagi menjadi tinggi dan rendah. Formasi arai yang sama dapat melepaskan kekuatan yang sama sekali berbeda di tangan orang yang berbeda. Meskipun formasi saling bertautan 99 revolusi ini bukan peringkat tinggi, ingin untuk memecahkannya sangat sulit. Petik 2. Mereka semua baru menyadari sekarang bahwa ternyata ini adalah logika yang sama dengan memahami konsep. Kecuali, bahkan Ye Yuan tidak percaya diri dalam memecahkan formasi. Bukankah semua orang dalam bahaya? Kedatangan. Hati semua orang menegang, hanya untuk melihat pedang panjang di tangan boneka pedang itu bergetar. Pedang yang menusuk dingin menyengat sampai semua orang merasa sangat tidak nyaman. Swoosh, swoosh, swoosh. Gerakan boneka pedang ini sangat tidak menentu, langsung menghancurkan formasi 8 orang Tranquil Cloud Sect menjadi berkeping-keping. Sosok Ye Yuan bergerak, berlari ke sisi Pangwanian, menyingkirkan pedang panjang yang hampir menusuk punggungnya. Tetapi dia berteriak, Penatua Mei, batasan energi esensi tempat ini sudah hilang. Kamu bisa berurusan dengan boneka pedang ini tanpa belenggu. Mei Zhen sangat gembira ketika mendengar itu. Auranya segera meroket, naik ke kekuatan alam transformasi laut tingkat ketiga. Memang, di aula utama ini, Grandly Arai mengunci esensi guntur surgawi sebenarnya diblokir. Dengan kekuatan Mei Zhen yang tangguh menjaga hal-hal dicek, tekanan pada murid-murid lain tiba-tiba berkurang banyak. Namun meski begitu, bahaya terus muncul di mana-mana di sekitar yang lain, termasuk Mo Yuntian. Sekarang, mereka akhirnya tahu apa arti kata-kata Ye Yuan. Kekuatan dari formasi saling berikat 9 revolusi ini terlalu mengerikan. Bahkan Mo Yuntian Realem Kristal formasi tahap akhir ini juga merasa bahwa dia berjuang keras ketika menghadapi satu boneka pedang. Setelah beberapa putaran, mereka segera tidak dapat menahannya. 18 boneka pedang ini membentuk pasangan. Setiap rangkaian serangan saling terkait, tidak memberi lawan mereka waktu untuk mengatur napas. Selain itu, serangan 9 tim boneka pedang ini benar-benar memiliki efek peracikan. Satu pukulan sekuat yang lainnya. Bahkan Mei Zhen alam transformasi laut tingkat ketiga ini tidak berani bertarung secara langsung juga. Formasi yang saling 99 revolusi ini benar-benar sempurna. Sama seperti mesin penyerang massal terintegrasi. Sejak awal, Ye Yuan berlari kakinya untuk membantu mendukung seniornya. Jika bukan karena Ye Yuan, kemungkinan besar, sudah ada beberapa orang yang kehilangan nyawa mereka di bawah pedang boneka pedang. Saat ini, dalam hati Ye Yuan, dia sudah menyampaikan salamnya kepada nenek moyang Lulin Feng yang tak terhitung jumlahnya. Namun, formasi yang saling 99 revolusi ini sangat luar biasa. Dengan pencapaian Ye Yuan Arai Dao, dia juga bisa melindungi dirinya di dalam formasi arai. Sebuah boneka pedang muncul di belakang Tian Yu tanpa ekspresi, pedang panjangnya menusuk ke arah punggungnya tanpa ragu-ragu. Tatapan Ye Yuan tumbuh niat. Dia tiba di sisinya dengan flash dan menarik keras, nyaris menghindari pukulan fatal ini. Meski begitu, Tian Yu masih ditusuk di bahu oleh boneka pedang. Menderita luka ini, kekuatan Tian Yu pasti akan sangat diabaikan. Ye Yuan sangat khawatir di dalam hatinya. Kalau begini terus, pasti akan ada korban. Pikiran Ye Yuan berputar seperti bor dan tahu bahwa menjadi pasif seperti ini bukan caranya. Dia tiba-tiba berteriak pada Mei Zhen, Penatua Mei, Anda membela senior lainnya. Meskipun kekuatan tempur Mei Zhen sudah penuh saat ini, dia benar-benar tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun di dalam formasi susunan. Alih-alih, dia menjadi lebih khawatir ketika dia bertarung. Dia bisa merasakan bahwa jika dia menghadapi formasi susunan ini sendirian, hasilnya pada akhirnya masih akan dikalahkan dan dibunuh. 18 boneka realem kristal formasi tahap akhir bisa membunuh seorang ahli realem transformasi laut tingkat ketiga. Ini hanya membingungkan. Mendengar lolongan Ye Yuan, Mei Zhen segera menggantikan Ye Yuan tanpa sepatah kata pun. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang formasi arai, kerajaannya ada di sana. Melangkah sebentar untuk orang lain masih layak. Ye Yuan, cepatlah. Aku khawatir aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Mei Zhen berkata dengan cemas. Serangan 18 boneka pedang membuat mata orang menjadi buram. Mei Zhen masih bisa bertahan untuk orang lain sementara, tetapi akan sulit untuk menghindari pengawasan seiring waktu berlalu. Ye Yuan menghindari serangan boneka pedang dengan jongkok dan berkata dengan serius, beri aku 10 napas waktu. Mei Zhen mengertakkan gigi dan berkata, oke. 10 napas.
Itu juga waktu yang dibutuhkan untuk bernapas 10 kali. Ingin menemukan kekurangan dalam formasi susunan ini benar-benar terlalu menantang. Tapi Ye Yuan juga tidak punya alternatif lain. Dia hanya bisa membakar perahunya. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Yuan benar-benar menutup matanya dan langsung memasuki jantung seperti negara air. Bab 320, masuk dan keluar secara bebas. Penerjemah, Celevoata garis bawah editor, Regius Profesor. Menutup matanya, kejadian di sekitarnya tercetak dalam jiwa surgawi Ye Yuan saat detail yang sangat halus muncul. Orbit dari 18 boneka pedang, Mei Zhen, Mo Yuntian, Tiu Jiu, Tian Yu, Pang Wanian. Semua ini dan semuanya sangat jelas. Jejak yang semula tidak bisa ditangkap tampak begitu jelas sekarang. Itu seperti seluruh dunia melambat. Tanpa sadar, hati Ye Yuan seperti Stillwater Realm meningkat lagi. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas. Waktu berlalu dengan cepat. Hanya tanpa Ye Yuan menyerah, Mei Zhen merasakan tekanan luar biasa padanya. Sarafnya terluka ketat hingga batasnya, dan dia tidak berani mengendur sedikitpun. Karena setiap pelonggaran bisa menelan biaya kehidupan seorang murid. Setiap napas, Mei Zhen merasa seperti ditarik keluar seabad. Setiap napas, Mei Zhen kelelahan berlari-lari. Menyelamatkan orang ini pada detik sebelumnya, tetapi detik berikutnya, berlari ke sisi orang lain. Setiap napas juga terasa tak ada habisnya untuk Ye Yuan. Kekuatan jiwa Ye Yuan menyebar, menangkap setiap gerakan dari 18 boneka pedang. Pedang menyerang dari belakang. Seolah-olah Ye Yuan menumbuhkan mata di belakang, dengan mudah menghindar dengan sedikit memiringkan tubuhnya. Seolah-olah 18 boneka pedang ini membentuk jaring yang mencakup segalanya di area ini. Apa yang Ye Yuan ingin lakukan adalah mengurai jaring yang tak terhindarkan ini. Dalam sekejap, 8 napas waktu telah berlalu. Tapi Mei Zhen sudah mencapai batasnya dalam waktu singkat ini. Bunyi berderang. Mei Zhen membantu Du Cheng membelokkan pedang, tetapi sarafnya tiba-tiba menegang. Karena pedang lain sudah tiba di depan Pang Wanian satu tangan. Formasi yang saling 99 revolusi ini luar biasa dalam. Mei Zhen bisa bertahan selama 8 napas waktu sudah menjadi batasnya. Dia benar-benar tak berdaya melawan pedang ini. Di mata Pang Wanian, pedang itu terus membesar. Dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk mencoba menghindari pedang ini, tapi itu sudah terlambat. Apakah aku masih akan mati di sini? Pang Wanian memejamkan matanya dengan putus asa. Ding! Suara renyah terdengar. Pedang boneka pedang itu didorong ke samping. Pang Wanian tertegun. Dia membuka matanya untuk melihatnya. Ternyata Ye Yuanlah yang menyerbu dari samping dan membantunya membelokkan pedang ini. Ye Yuan menyelamatkan hidupnya lagi. 3 langkah ke kiri, 5 langkah ke depan. Ikuti aku. Jangan salah jalan. Pang Wanian belum sempat mengucapkan terima kasih ketika suara Ye Yuan terdengar di samping telinganya. Tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak, Pang Wanian secara naluriah mengikuti jejak Ye Yuan dan berjalan. 3 langkah ke kiri dan 5 langkah ke depan. Jarak total hanya 8 langkah, tetapi mereka berdua menderita serangan lebih dari selusin pedang. Selama proses ini, Ye Yuan membantu Pang Wanian menyelesaikan beberapa insiden bahaya lagi. Setelah 8 langkah, Ye Yuan berkata lagi, pindahkan 2 langkah ke belakang, 3 langkah ke kanan. Pang Wanian tidak berani menunda. Dia terus mengikuti Ye Yuan. Sama seperti itu, setelah Pang Wanian berputar-putar dengan Ye Yuan 6 kali, hanya untuk melihat matanya kabur. Sebenarnya tidak ada lagi boneka pedang di sekitarnya. Mereka berdua keluar dari formasi pedang begitu saja. Pergi ke satu sisi dan istirahat, senior apprentice Brother Pang. Aku akan pergi dan membawa senior yang lain keluar. Ye Yuan tidak menunggu jawaban Pang Wanian. Dengan cepat, dia memasuki formasi lagi. Dengan beberapa langkah cepat, Ye Yuan tiba di sisi Du Cheng. Saat ini, tubuh Du Cheng penuh dengan luka pedang. Jika bukan karena Mei Zhen melindunginya dengan sungguh-sungguh selama ini, dia mungkin sudah menjadi jiwa yang mati yang diklaim oleh pedang. Ikuti jejakku, senior apprentice Brother Du. Berhati-hatilah agar tidak tersesat, kata Ye Yuan. Du Cheng mengertakkan gigi dan berkata, oke. Ye Yuan membawa Du Cheng dan tiba di samping Tian Yu dalam 2 atau 3 langkah. Kemudian, dia membawa Tian Yu dan tiba di sisi Tiu Jiu. Sama seperti itu, Ye Yuan akhirnya mengumpulkan semua senior bersama. Lansia, ikuti aku keluar dari formasi dulu. Serahkan sisanya padaku. Selesai berbicara, Ye Yuan membawa semua orang untuk keluar dari pengepungan dengan mengikuti pola yang ditetapkan. Untungnya, boneka pedang ini adalah benda mati dan tidak memiliki kehendak sendiri. Kalau tidak, itu tidak akan mudah bagi Ye Yuan untuk ingin membawa semua orang keluar dengan lancar. Ketika Ye Yuan membawa semua orang keluar dari formasi, 18 boneka pedang memfokuskan semua serangan mereka pada Mei Zhen. Kelelahan Mei Zhen sebelumnya juga sangat besar. Ketika semua orang keluar,
dia langsung merasakan tekanan naik secara signifikan. Lansia, istirahat dulu, aku akan pergi dan menukar Penatua Mei. Ye Yuan hendak memasuki formasi setelah dia selesai berbicara. Tunggu, Ye Yuan, kamu ingin memecahkan formasi sendirian. Bahkan Penatua Mei tidak bisa menangani boneka ini, bisakah kamu melakukannya sendiri? Mo Yuntian bertanya dengan heran. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, tidak merusak formasi. Kamu akan tahu sebentar lagi. Selesai berbicara, Ye Yuan melompat dan berselisih dengan boneka pedang sekali lagi. Penatua Mei, kamu keluar dari formasi dulu. Serahkan tempat ini padaku. Ye Yuan berteriak. Kamu sendirian. Mei Zhen terperangah ketika mendengar itu. Jangan banyak bertanya lagi. Ikuti instruksi saya dan ambil langkahmu. 6 langkah ke kanan, 1 langkah ke belakang. Kata Ye Yuan. Kepercayaan Mei Zhen pada Ye Yuan sudah mencapai tingkat tanpa syarat. Dia segera ragu-ragu lagi dan menggerakkan kakinya sesuai dengan instruksi Ye Yuan. Dengan kekuatan alam transformasi laut tingkat ketiga Mei Zhen, keinginan untuk mengisi daya di luar tidak sulit selama dia tahu rahasia meninggalkan formasi. Memang, di bawah arahan Ye Yuan, mata Mei Zhen kabur, dan dia meninggalkan formasi arai. Sekarang, hanya ada Ye Yuan saja yang tersisa dalam formasi saling bertaut 9 revolusi. Ye Yuan memandang boneka pedang tanpa ekspresi itu dan berkata dengan senyum dingin, Lu Linfeng, kau kikir. Hari ini, aku akan mengambil semua boneka pedangmu ini. Anggap ia mengumpulkan beberapa minat terlebih dahulu. Dan juga ini lebih kecil. Formasi saling 9 revolusi, saya tidak akan sopan. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan menutup matanya sekali lagi dan memasuki Heart Like Stillwater State. Tanpa rintangan dari seniornya, Ye Yuan bisa mengalami formasi saling bertaut 9 revolusi ini dengan isi hatinya. Dia hanya menggunakan 8 napas waktu sekarang dan nyaris tidak berhasil menemukan jalan keluar dari formasi. Tapi dia masih jauh dari keinginan untuk sepenuhnya menghancurkan formasi yang saling berkaitan 9 revolusi ini. Mei Zhen dan yang lainnya sudah menyaksikan kekuatan formasi saling bertaut 9 revolusi ini tetapi tidak tahu seberapa kuat formasi susunan ini. Tapi Ye Yuan tahu bahwa di dalam formasi jalan 9 naskah Lu Linfeng, ada formasi arai yang disebut 9 besar revolusi mendalam surga formasi saling bertautan. Itu berevolusi dari formasi saling bertaut 9 revolusi ini. Kekuatan formasi saling berharga 9 revolusi besar cukup untuk membantai lebih dari selusin Raja Surgawi biasa. Bahkan ketika dibandingkan dengan 9 surga terbakar surga dari Dewa Langit Surgawi Roh, itu tidak lebih lemah. Formasi arai ini di depan mata mereka hanyalah benda mati. Ye Yuan tahu bahwa jika Lu Linfeng ada di sini memimpinnya, kelompok mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lupakan ahli realisasi transformasi laut. Bahkan pembangkit tenaga Soul Sea Realm mungkin tidak bisa melarikan diri. Itu adalah kekuatan sebenarnya dari 10 Raja Surgawi Agung Alam Surgawi. Dan Ye Yuan saat ini sebenarnya menantang Grand Yan Divine King, Lu Linfeng, ketika dia masih muda. Jika dugaan Ye Yuan benar, formasi arai di depannya seharusnya dibuat ketika Lu Linfeng berada di alam transformasi laut atau alam laut jiwa. Kalau tidak, boneka pedang ini pasti tidak akan terbatas pada kekuatan ini. Sangat jelas, Lu Linfeng saat itu belum cukup matang. Kekuatan formasi saling bertautan 9 revolusi ini juga tidak mencapai tingkat yang menantang surga. Namun meski begitu, itu juga keberadaan yang jauh di luar jangkauan sebagian besar orang. Apa yang Ye Yuan ingin lakukan sekarang adalah untuk sepenuhnya memahami formasi arai ini dan mengendalikan 18 boneka pedang ini. Bab 321, Formasi Memahami. 18 boneka pedang ini secara otomatis dikendalikan oleh formasi arai, benda tanpa pemilik. Pang Wannian secara tidak sengaja mengaktifkan formasi arai sebelumnya. Itulah sebabnya 18 boneka pedang ini menyerang kelompok Tranquil Cloud Sect. Selama Ye Yuan memahami formasi saling berhubungan 9 revolusi sepenuhnya, dia akan bisa mengendalikan 18 boneka pedang ini. Jika Ye Yuan memiliki 18 boneka pedang ini, dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di depan para ahli real transformasi laut. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, menghadapi seniman bela diri formasi alam tahap awal dan tahap menengah seharusnya tidak menimbulkan masalah. Tetapi menghadapi tahap akhir Crystal Formation Realm seniman bela diri akan lebih menantang. Adapun para ahli Sea Transformation Realm, Ye Yuan hampir tidak memiliki peluang untuk melawan. Sebenarnya, Ye Yuan telah menghadapi beberapa pembangkit tenaga Sea Transformation Realm. Tetapi terlepas dari apakah itu orang tua gagak hitam, Yao Qian, atau Wang Fan, ia mendapat dukungan dari kondisi lingkungan dan bergantung pada perhitungannya yang cermat untuk mendapatkan keuntungan. Jika melawan realem transformasi laut langsung, Ye Yuan tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Tetapi dengan boneka pedang ini, itu akan berbeda.
Ye Yuan bahkan bisa berbentrokan dengan para ahli alam transformasi laut tingkat ketiga dengan menggunakan formasi saling bertaut 9 revolusi untuk mengendalikan mereka. Kekuatan Ye Yuan memang tidak kuat. Tapi di bawah Heart Like Stillwater Realm, dia sudah memiliki pandangan awal ke pintu formasi arah ini. Saat ini, kekuatan jiwa Ye Yuan diproyeksikan keluar dan dapat menangkap setiap gerakan setiap menit dari boneka pedang dengan jelas. Karenanya, sangat sulit bagi boneka pedang ini untuk ingin melukainya. Tentu saja, harga dari melakukannya adalah kekuatan jiwanya berada di tengah-tengah kehabisan cepat. Tidak mungkin. Sangat sulit untuk banyak dari kita di dalam formasi susunan ini. Ye Yuan melakukan ini dengan mudah sendirian di dalam saja. Tian Yu berseru kaget. Ye Yuan seharusnya memahami sesuatu. Kalau tidak, tidak mungkin begitu, kata Mei Zhen. Tapi apa yang Ye Yuan coba lakukan? Untuk benar-benar membawa Penatua Mei keluar juga. Jika ada yang membimbingnya di samping, memecahkan formasi dengan kekuatan Penatua Mei harus menjanjikan, kan? Sekarang, dia berada di dalam sendirian. Bagaimana dia akan menghancurkan formasi? Tian Yu berkata dengan bingung. Sekarang setelah itu, kita hanya bisa percaya padanya. Formasi susunan ini benar-benar sangat kuat. Dengan mengandalkan sekelompok boneka Crystal Formation Realm, bahkan aku bukan pasangan yang cocok. Mei Zhen menghela nafas kagum. Sementara Ye Yuan terperangkap dalam formasi saling berkunci 9 revolusi, di dalam Absolute Blaze Barrier, seluruh kepala Zhao Yu yang ditutupi manik-manik keringat yang tebal. Setelah sekian lama deduksi, dia hampir pingsan. Tetapi dia juga tahu bahwa itu tidak lagi jauh dari pintu keluar dari Grand Array. Jika dia tidak menggertakkan giginya dan bertahan, semua manfaat di Eternal Splendor Palace akan diperoleh oleh Tranquil Cloud Sect. Oleh karena itu, dia mengepalkan giginya dan mendorong. Masih kehilangan sedikit lagi. Hanya sedikit lagi. Mendedikasikan Absolute Blaze Barrier kali ini memiliki inspirasi yang luar biasa untuk jalur formasiku. Selama aku bisa bertahan, aku mungkin memiliki harapan untuk menjadi Master Array Tier 4 dalam hal ini kehidupan. Zhao Yuyang terus mendorong dirinya sendiri. Semua orang menahan napas saat mereka melihat Zhao Yuyang. Berjalan sampai sekarang, semua sekte besar membayar harga yang sangat berat. Hanya ada 2 atau 3 orang yang tersisa di beberapa sekte sekarang. Bahkan Purple Mansion Sect, 1 orang juga tewas di antara mereka berempat, dibakar menjadi abu oleh Grand Array. Zhao Yuyang mengambil langkah maju. Setiap langkahnya memengaruhi hati setiap orang. Detik berikutnya, wajah Zhao Yuyang mengungkapkan kegembiraan liar. Kakak magang senior, saya menemukan pintu keluar. Zhao Yuyang berseru dengan gembira. Wajah semua orang menunjukkan kegembiraan liar. Grand Array ini terlalu mengerikan. Orang harus mengatakan bahwa mereka dapat melarikan diri dengan hidup mereka adalah keberuntungan. Wu Zhao juga sangat gembira ketika dia berkata, haha, Ye Yuan, Pang itu kemungkinan besar tidak pernah bermimpi bahwa kita akan menemukan jalan keluar dengan begitu cepat, kan? Tunggu sampai ayahmu pergi, aku pasti akan memotong-motong Pang itu menjadi potongan-potongan, aku akan merasa sulit untuk menghilangkan kebencian di hatiku. Junior Apprentice Brother Yuyang, cepat. Petik 2. Zhao Yuyang mengangguk dan berkata, ini adalah titik akhir. Selama kita menemukan jalan yang benar, kita hanya perlu paling banyak 2 jam untuk bisa pergi. Kekuatan jiwa Ye Yuan sedang habis dengan cepat. Tetapi pemahamannya tentang formasi yang saling berputar 9 revolusi meningkat dengan cepat pada saat yang sama. Dia memiliki pengalaman dan pengetahuan tentang Master Array Tier 9. Meskipun formasi yang saling 99 revolusi ini sangat mendalam, itu hanyalah karya Lulin Feng dari beberapa ribu tahun yang lalu. Ye Yuan beroperasi dari posisi yang menguntungkan. Memahami sekumpulan formasi tier 3 bukanlah sesuatu yang sangat mengerikan. Sebenarnya, kendala terbesarnya adalah masih 18 boneka pedang ini. 18 boneka pedang ini terlalu kuat untuk Ye Yuan. Sebagian besar energinya masih perlu ditempatkan pada boneka pedang. Jika tidak, momen kecerobohan dan itu akan menjadi hasil dari binasa dan daunnya menghilang. Untungnya, di bawah Heart Like Stillwater State, Ye Yuan bisa mengambil semua tindakan boneka pedang ke dalam jiwa surgawinya untuk menganalisis dan memahami, perlahan-lahan memahami formasi saling bertautan 99 revolusi. Pada kenyataannya, Ye Yuan melihatnya tepat setelah memasuki formasi. Serangan boneka pedang ini terlihat tidak teratur, tetapi sebenarnya, mereka patuh pada aturan. Boneka pedang ini berpasangan bersama, membentuk 9 titik serangan. Setelah satu tim selesai menyerang, tim kedua akan menindaklanjuti dengan mulus, diikuti oleh tim ketiga, tim keempat. Serangan semacam ini membentuk senyawa yang halus, membuat serangan semakin kuat. Ketika tim ke-9 merilis serangan mereka, penambahan serangan akan sudah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Berbicara secara logis, ketika tim pertama melepaskan serangan mereka seharusnya ketika formasi Array berada pada posisi terlemah.
Tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi. Kerja sama 18 boneka pedang ini sangat cerdik. Berbicara tentang itu lambat. Faktanya, waktu di antara serangan mereka sangat kecil. Karenanya, membentuk lingkaran yang sempurna, membuat setiap serangan terlihat sangat kuat. Tentu saja, melihat melalui itu adalah satu hal, memahami pembentukan arai adalah hal lain. Bahkan susunan arai yang lebih rahasia akan memiliki titik lemah. Bahkan tali rami yang berantakan akan memiliki kepalanya. Tapi apa yang ingin Ye Yuan lakukan sekarang adalah menemukan kepala ini di dalam lingkaran yang sempurna ini. Seperti kata pepatah, tarik satu rambut dan seluruh tubuh terpengaruh. Selama dia menemukan di mana ujung lingkaran ini berada, dia bisa mengendalikan arai besar ini. Tapi kepandaian formasi susunan Lulin Feng berbohong bahwa, kepala tali, ini tersembunyi sangat dalam olehnya. Kekuatan jiwa Ye Yuan sudah tampak hampir sepenuhnya kosong, tapi dia masih belum menemukan kepala tali itu. Waktu berlalu, dan kekuatan jiwa Ye Yuan hampir mengenai batu. Jiwa surgawinya sudah sangat lelah sehingga dia akan tertidur. Begitu kekuatan jiwanya mengering, Ye Yuan hanya memiliki hasil dipotong-potong oleh pedang kacau. Tidak bagus. Ye Yuan, dia tidak bisa bertahan lebih lama. Mo Yuntian melihat bahwa gerakan Ye Yuan agak tidak teratur dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Ekspresi Mei Zhen juga sangat berubah saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Ye Yuan baru saja menghindar sampai sekarang dan tidak menghabiskan banyak energi esensi. Mungkinkah, dia telah menggunakan kekuatan jiwa sepanjang waktu? Ya dewa, bukankah kontrolnya atas kekuatan jiwa terlalu tepat? Jari-jari yang dicakupnya hanya sebidang kecil dalam formasi susunan. Tian Yu berteriak kaget. Apa gunanya membicarakan itu sekarang? Tidak mungkin, aku harus menyelamatkan Ye Yuan. Mei Zhen tidak bisa duduk diam lagi. Dia tidak bisa melihat Ye Yuan terpotong-potong oleh banyak pedang tanpa daya. Tanpa ragu-ragu, Mei Zhen mengayunkan pedangnya dan hendak menerjang ke dalam arai besar. Tapi saat dia mencapai perbatasan arai besar, suara Ye Yuan tiba-tiba terdengar, aku baik-baik saja. Jangan datang. Bab 322, Pesan Sisa-Sisa. Mengenai formasi arai, sepenuhnya memahaminya dan memecahkannya adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Tingkat kesulitannya bahkan tidak pada urutan besarnya yang sama. Cracking mengetahui bagaimana kabar itu. Memahami adalah mengetahui bagaimana dan mengapa. Seperti halnya manusia tahu bahwa hujan akan turun sejak awal. Tetapi memahami alasannya menghabiskan banyak waktu. Orang harus mengakui bahwa formasi susunan Lulin Feng sangat serius. Bahkan jika itu adalah formasi susunan yang dia buat ribuan tahun yang lalu, ingin memahaminya juga sangat sulit. Ye Yuan menggunakan Heart Like Still Water State dan benar-benar menguras kekuatan jiwanya, tapi dia masih tidak bisa menemukan kepala tali itu. Petik 1. Di mana itu? Di mana itu? Ye Yuan menjerit dalam hati. Mengikuti konsumsi cepat kekuatan jiwanya, kesadaran Ye Yuan menjadi semakin kabur. Semua dot gingsnya sekarang sepenuhnya bergantung pada reaksi naluriah tubuhnya. Ye Yuan merasa sedih di hatinya. Mungkinkah ini, Lulin Feng? Di jalur formasi arai, aku benar-benar masih tidak bisa mengalahkanmu. Sama seperti kekuatan jiwa Ye Yuan hampir habis, karakter teks emas tiba-tiba menyala dalam jiwa surgawi Ye Yuan. Seolah-olah jiwa surgawi Ye Yuan ditusuk oleh jarum dan dia tiba-tiba terbangun dengan kaget. Kemudian, Ye Yuan menemukan kegembiraannya bahwa jiwa surgawinya berada di tengah-tengah pulih dengan cepat. Pada saat yang tepat ini, Ye Yuan memperhatikan bahwa Mei Zhen baru saja berlari ke formasi untuk menyelamatkannya. Itu sebabnya dia bergegas berkata, aku baik-baik saja. Jangan datang. Kata emas itu adalah karakter paling sederhana dalam canon medisin jiwa dewa. Selama beberapa bulan terakhir, Ye Yuan selalu merenungkan karakter ini. Dia hanya samar-samar memahami beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Ye Yuan sering merasa seperti dia telah memahami sesuatu. Tetapi pada akhirnya, ternyata dia tidak menangkap apapun. Dia tidak berpikir bahwa karakter itu benar-benar akan menimbulkan efek ajaib pada saat ini. Setelah beberapa napas, Ye Yuan menemukan bahwa jiwa surgawinya belum pernah begitu penuh sebelumnya. Itu benar-benar mencapai kondisi sempurna dari Master Alkimia. Mengintrospeksi jiwa surgawi sendiri, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk takjub luar biasa. Karena jiwa surgawinya bahkan lebih sempurna daripada waktu guru alkimia hidupnya sebelumnya, dan bahkan lebih kental dan murni. Pada saat ini, Ye Yuan tanpa sadar mengingat kata-kata ayahnya, Ji Zhengyang, katakan sebelum dia pergi. Mungkinkah ini situasi yang dialami ayah sebelum kematiannya? Ternyata jiwa surgawi dari Alchemy Masters masih bisa melangkah lebih jauh. Meskipun kekuatan jiwaku saat ini masih lebih rendah daripada Alchemy Grandmasters tahap awal, itu seperti kotoran yang sepenuhnya dihapus, dilahirkan kembali. Ini adalah alkimia sejati kesempurnaan guru. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya berkultivasi ke alam kaisar alkimia dan bahkan tidak tahu bahwa jiwa surgawi dari Master Alkimia benar-benar dapat mencapai langkah ini.
Ye Yuan menghela nafas secara emosional. Lu Linfeng, aku tidak akan sopan dengan boneka pedangmu. Aku akan mengambil semuanya. Setelah menerobos, Ye Yuan memasuki Heart Like Stillwater State sekali lagi. Dan dengan dukungan jiwa dewa kelas sempurna, persepsi Ye Yuan menjadi lebih akut kali ini. Bayangan pedang bersilangan. Ye Yuan terus-menerus menelanjangi mereka, menganalisis, dan akhirnya menemukan beberapa petunjuk. Ternyata seperti ini. Tidak heran Lu Linfeng dapat menegaskan daunnya sebagai Raja Agung Yan Surgawi. Sungguh, tak tertandingi dari orang normal. Mata Ye Yuan bersinar, sosoknya menerkam ke arah salah satu boneka pedang seperti kilat. Wayang pedang ini adalah tepat di mana inti dari formasi saling berhubungan 9 revolusi berbohong. Dengan penanaman jalur pembentukan Ye Yuan, dia bisa menemukan prinsip di balik formasi susunan ini yang diatur dengan sangat cepat. Tetapi menemukan simpul ini menghabiskan terlalu banyak waktu. Dari pandangan makroskopis, boneka pedang ini tidak berbeda dengan boneka pedang lainnya. Seni pedang, gerakan, bahkan kecepatan melepaskan pedangnya sama persis. Tapi Ye Yuan menemukan bahwa ketika setiap putaran berakhir, frekuensi boneka pedang ini melepaskan pedangnya akan menghasilkan jejak fluktuasi sangat menit. Justru ini tanda fluktuasi yang sempurna membungkus babak serangan sebelumnya dan memulai babak serangan berikutnya. Itu terlihat sederhana, tetapi ingin menemukan sedikit fluktuasi dalam bayang-bayang pedang yang tak terbatas ini pasti memancing jarum di laut. Kemampuan deduksi dan kekuatan persepsi Ye Yuan adalah dewa yang tahu berapa kali lebih kuat dari milik Zhao Yuyang. Tetapi dia hampir kehabisan kekuatan jiwanya sepenuhnya tanpa menemukan jejak fluktuasi ini. Orang bisa tahu betapa sulitnya itu. Ye Yuan berlari di depan boneka pedang itu dengan sangat cepat, tapi boneka pedang itu tidak mendeteksi sama sekali. Itu masih mengacungkan pedang panjang di tangannya sesuai dengan rutinitas. Serangkaian serangan yang sangat kuat mendarat seperti hujan di mana Ye Yuan berdiri tetapi dihindar dengan mudah oleh Ye Yuan. Tepat pada saat ini, jejak fluktuasi itu terjadi sekali lagi. Inilah waktunya. Ye Yuan tidak ragu sama sekali. Pedang Changhua menikam boneka pedang seperti kilat. Pemogokan ini cepat dan akurat. Tapi tujuannya bukan tubuh utama boneka pedang, tapi pedang panjang di tangannya. Hanya untuk mendengar bunyi dentang, pedang panjang boneka pedang itu dikirim terbang oleh pedang Ye Yuan. Boneka pedang lainnya sedang menyiapkan serangan ganas berikutnya. Pada saat ini, semua gerakan mereka berhenti tiba-tiba, berhenti di udara. Ye Yuan menyingkirkan pedang Changhua dan menghela nafas panjang. Apa yang terjadi? Mungkinkah boneka pedang ini menghabiskan semua energi esensi mereka dan tidak bisa bergerak lagi? Tian Yu bertanya dengan heran. Salah. Ye Yuan bergerak sebelumnya. Itu pertama kalinya dia bergerak. Mungkinkah itu? Ini disebabkan olehnya. Kata Mo Yuntian. Tidak mungkin, kan? Satu-satunya saat dia menyerang, dan dia membuat semua boneka berhenti dan berhenti bergerak. Ini, aku juga tidak tahu. Mungkin dia memecahkan formasi ini. Mei Zhen juga sangat bingung. Dia dengan hati-hati berjalan melintasi boneka pedang yang berakar ke tanah seperti ayam kayu dan tiba di depan Ye Yuan. Ye Yuan, kamu baik-baik saja? Mei Zhen bertanya dengan prihatin. Masih baik-baik saja, hampir menggigit lebih dari yang bisa aku kunyah, haha. Ye Yuan tertawa masam. Ye Yuan juga menyimpan dendam dan ingin mengadu domba melawan Lu Linfeng, tetapi hampir menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Tetapi melihat sekarang, mengambil risiko ini masih layak dilakukan. Tidak hanya Ye Yuan mengendalikan boneka pedang ini sepenuhnya, tetapi ia juga sepenuhnya memahami formasi saling bertaut 9 revolusi. Dengan boneka pedang ini, bahkan jika Ye Yuan menghadapi ahli realisasi transformasi laut, dia juga tidak akan takut. Mei Zhen juga menghela nafas lega dan berkata, baik kamu baik-baik saja, baik kamu baik-baik saja. Oh, benar, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Ada apa dengan boneka-boneka ini? Melihat Mei Zhen bertanya, Ye Yuan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia tersenyum dan pergi ke depan boneka pedang itu sebelumnya dan memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam. Meskipun Lu Linfeng tidak memberikan boneka pedang Ye Yuan, tidak ada kekurangan membual tentang hal itu di depannya. Pemahaman Ye Yuan terhadap boneka pedang juga sangat besar. Mengontrol boneka pedang adalah tugas yang melelahkan jiwa surgawi. Ye Yuan hanya harus meninggalkan jejak surgawinya di dalam boneka pedang untuk dapat mengendalikan boneka pedang ini. Tapi ketika Ye Yuan menjatuhkan jiwa surgawinya ke lautan kesadaran boneka pedang, ekspresinya berubah aneh. Gambar penampakan muda muncul di depan Ye Yuan. Siapa yang bisa melakukannya selain Lu Linfeng yang itu? Gambar virtual ini bukan jejak surgawi Lu Linfeng. Hanya pesan pikiran sisa yang ditinggalkannya. Sangat jelas bahwa Lu Linfeng ingin memberitahu penggantinya sesuatu melalui pesan pikiran sisa ini. Hanya saja bahkan jika Lu Linfeng meramalkan semua surga, dia kemungkinan besar tidak akan bisa menghitung bahwa penerus ini sebenarnya adalah Ji Qingyun yang bereinkarnasi. Teman muda,
Bagi Anda untuk dapat melihat saya berarti bahwa Anda telah memperoleh makna sejati formasi saling lambat 9 revolusi dan dapat dianggap sebagai penerus warisan saya. Jika Anda dapat menghancurkan kehampaan dan menuju ke alam surgawi di masa depan, Anda bisa datang dan menemukan saya untuk masuk di bawah bimbingan saya. Ingat, saya Sage Grenyan. Petik 2. Hanya pesan singkat. Setelah selesai berbicara, gambar virtual itu menghilang menjadi tidak ada.